Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersua di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya atas segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini, dan di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah diumumkan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang penyakit yang berbahaya, itu penyakit hasad. Penyakit hasad ya, atau yang dikenal dengan penyakit dengki, atau terkadang disebut oleh sebagian orang dengan penyakit syirik ya, tapi bukan syirik yang kita maksudkan, syirik syar'i, tapi kamu jangan syirik sama saya, maksudnya jangan dengki sama saya ya. Ketahuilah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memperhatikan amalan hati merupakan perkara yang sangat penting. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya jenis amalan hati itu lebih afdal daripada jenis amalan zahir. Ini secara jenis, ditinjau dari jenis amalan, maka jenis amalan hati itu lebih afdal daripada jenis amalan zahir. Kalau amalan zahir, ya, alhamdulillah kita mudah untuk melaksanakannya. Seperti misalnya tatkala kita ingin meniru bagaimana tata cara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bentuk zahirnya berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Lihatlah bagaimana aku salat ya. Maka kita tinggal membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat Nabi secara zahir dan kita bisa ikuti. Namun secara zahir. Demikian juga misalnya haji. Nabi SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara haji, tata cara manasik haji kalian. La'alli la alqakum ba'da ami hadza, mungkin aku tidak bertemu dengan kalian tahun ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hajjatul wada, haji perpisahan. Dan seorang yang ingin meniru amalan sunnah zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah. Dia tinggal mengikuti, mempelajari hadis-hadis tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, maka dia ikuti secara satu demi satu bagaimana tata cara Nabi berhaji sallallahu alaihi wasallam. Amalan zahir lebih mudah untuk kita ikuti, ya. Akan tetapi jadi masalah adalah amalan hati. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli," salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Tentunya kita bisa meniru zahir salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kita harus perhatikan bagaimana ya khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan
Bisa jadi dua orang salat dalam saf yang sama, ya, berdampingan antara si A dan si B ini, akan tapi pahala di antara si A dan si B ini sangat jauh berbeda antara langit dan bumi. Kenapa? Karena masalah amalan hati, masalah keimanannya, masalah keikhlasannya, ya, masalah kekhusyuannya. Inilah yang membedakan antara si fulan dengan si fulan. Meskipun nampak amalan zahirnya sama, akan tapi nilai pahalanya berbeda diakibatkan amalan hati. Oleh karenanya Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah pernah mengatakan, "Ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ashabahu bi kathrati salatin wala siyamin wala zakatin wala sadaqah, walakin bima waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu mengungguli para sahabat yang lain dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sedekah, akan tapi karena iman yang terdapat dalam hati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya masalah hati, memperbaiki hati, meluruskan hati adalah perkara yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita. Oleh karenanya berbahagialah seorang yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik hatinya. Tidak hanya memperhatikan penampilan tubuhnya, tapi dia juga memperhatikan bagaimana gerak-gerik hatinya, bagaimana hatinya sekarang ini. Semakin bertakwakah, jauh dari riyakkah, sudah ikhlaskah? Selalu dia perhatikan tentang gerak-gerik hati. Ini orang yang berbahagia, berarti dia telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan suatu amalan yang agung, ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tatkala Allah berbicara tentang orang-orang yang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan, "Lan yanalallaha luhumuha." Ingatlah bahwasanya daging-daging yang kalian sembelih itu tidak akan sampai kepada Allah, ya. Kemudian darah yang kalian alirkan pun tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ketakwaan kalian. Ini sangat keterkaitan erat antara amalan hati dengan amalan tubuh, amalan zahir, dan kesuksesan atau keberhasilan atau sampainya amalan zahir sangat bergantung kepada amalan hati. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas tentang suatu penyakit, ya, yang menimpa hati seorang yang bisa mengakibatkan rusaknya hati dan juga merusaknya amalan-amalan yang lain, yaitu penyakit hasad, ya, penyakit hasad. Ketahuilah ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, selamat dari penyakit hasad itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW menjamin surga kepada seorang sahabat dari Ansar yang ternyata dia bisa menyelamatkan hatinya dari penyakit hasad. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, "Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang ini seorang penduduk surga. Maka tiba-tiba ada seorang dari Ansar, dari kaum Ansar keluar, tantifu lihyatuhu, ya, jenggotnya masih mengalirkan air, ya, bekas air wudu, qad ta'allaqana alaihi fi yadihi shimal, sambil mengangkat kedua sendalnya dengan tangan kirinya. Ternyata orang ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga. Kemudian tatkala tiba esok harinya, sama para sahabat sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengucapkan perkataan yang sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang, lewat sekarang seorang dari penduduk surga. Ya. Bukan orang lain yang lewat, orang-orang itu juga, orang itu juga yang ternyata lewat, yang kemarin lewat dengan model yang sama tatkala lewat. Tantifu min lihyatihi, ya, air juga keluar dari jenggotnya, masih ada sisa wudu. Wa qad ta'allaqana 'alaihi fi yadi shimal, sama, dan dia sedang mengangkat kedua tangannya dengan kedua sendalnya dengan tangan kirinya. Keesokan harinya, hari ketiga, sama, Nabi juga mengatakan akan lewat sekarang seorang penduduk surga. Ternyata yang lewat orang itu juga. Maka hal ini membuat penasaran salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka tabi'ahu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pergi, maka
Abdullah bin Amr bin As pun mengikuti orang tadi. Ingin menelusuri orang ini, apa sih, kenapa sih rahasianya sampai dia dikatakan sebagai penduduk surga oleh Nabi selama 3 hari berturut-turut. Maka dia pun bertemu dengan orang, dia mengatakan, "Inni la haitu abi wa aqsamtu alla adkhula alaihi thalathan." Kata dia, wahai saudaraku, kata Abdullah bin Amr bin As, sungguhnya saya ada punya permasalahan dengan bapak saya. Sehingga saya bersumpah untuk tidak tidur di rumah bapak saya selama 3 hari. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdi fa'alt. Kalau kau izinkan saya boleh tinggal tidur di rumahmu selama 3 hari sampai selesai 3 hari, ya, maka boleh ya. Akhirnya kata orang tersebut, "Na'am, saya izinkan." Jadi Abdullah bin Amr bin As minta izin agar bisa tidur di rumah orang ini selama 3 hari 3 malam dengan beralasan bahwasanya dia punya masalah dengan orang tuanya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As pun tidur di rumah orang ini. Ternyata tidak ada keistimewaan yang dilakukan oleh orang ini. Orang ini tidak sholat malam. Malamnya tidak sholat malam. Siangnya tidak puasa sunnah. Ya, sama dengan kita. Masuk surga, dijamin masuk surga 3 hari berturut-turut. Sama, tidak sholat malam sama dengan kita. Tidak puasa sunnah sama dengan kita. Mantap berarti. Terus apa istimewanya? Kata Abdullah bin Amr bin As, jadi Abdullah bin Amr bin As ini, beliau tidur tapi sambil dalam kondisi mengintai. Apa sih dikerjakan orang ini? Kata Abdullah bin Amr bin As, "Ghairu annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firashihi dzakarallah." Hanya saja orang ini kalau terjaga di tengah malam, setiap terjaga dari tidurnya, kemudian dia membalikkan dirinya di atas tempat tidur, maka dia pun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sadar dari tidur, misalnya terjaga di malam hari, langsung dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja amalannya. Ya, kalau bangun tidur pun langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salat malamnya, tidak ada puasa sunnahnya. Akhirnya pun salat subuh. Malam pertama demikian. Malam kedua sama saja, tidak ada perubahannya, tidak salat malam dan juga tidak puasa sunnah. Ya. Hari ketiganya pun demikian, tidak salat malam dan tidak juga puasa sunnah. Ya. Kita pun sebulan demikian, bisa seperti dia. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati sesuatu yang istimewa pada orang ini. Maka dia pun mengaku kepada orang, dia mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah antara saya dengan ayah saya. Hanya saja saya mendengar Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya engkau masuk surga. Selama 3 hari berturut-turut Nabi SAW menyebutkan engkau adalah penduduk surga. Apa sih amalan yang kau lakukan? Kata orang ini, "Ma huwa illa ma ra'ait." Tidak ada amalan yang aku lakukan kecuali apa yang kau lihat. Tidak ada amalan yang aku lakukan kecuali yang engkau lihat. Ya. Jadi tidak ada yang istimewa. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As pun pergi. Tidak ada apa-apa. Maka dia mengatakan, "Falamma wallaitu da'ani." Tatkala saya pun pergi, hendak pergi, dia panggil saya. Dipanggil si fulan, sini Abdullah, sini. Kata dia, "Tidak ada amalanku ma huwa illa ma ra'ait." Tidak ada amalan kecuali apa yang kau lihat. Hanya saja, ya, anni la ajidu fi qalbi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Hanya saja saya tidak pernah, ya, dengki kepada seorang pun, dan saya tidak pernah hasad kepada seorang pun atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ini selalu saya jaga hati saya, tidak pernah dengki kepada orang lain, ya, tidak pernah syirik sama orang, dan tidak pernah juga hasad terhadap harta atas suatu kebaikan yang Allah berikan kepada siapapun juga dari kaum muslimin. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As kala mendengar hal ini, dia mengatakan, "Hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiquha." Ini yang telah sampai pada dirimu, inilah yang tidak bisa kami lakukan, kata Abdullah bin Amr bin As. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini, dia mengatakan, perkataan Abdullah bin Amr bin As inilah yang tidak mampu untuk kami lakukan. Artinya apa? Orang Ansor ini benar-benar telah
menghilangkan dari hatinya segala bentuk hasad. Karena hasad ini banyak sekali pintunya. Kita mau hasad sama orang banyak sekali. Ada hasad pada orang lain karena ketampanannya, hasad sama orang lain karena ilmunya, hasad sama orang lain karena hartanya, hasad orang lain karena istrinya lebih cantik, hasad orang lain karena mobilnya lebih bagus. Banyak sekali pintu-pintu hasad orang lain karena orangnya lebih dekat dengan ustadz misalnya. Banyak sekali pintu hasad yang mudah untuk menjangkiti hati kita. Akan tapi orang ini benar-benar segala pintu hasad telah dia tutupi. Inilah yang sampai Abdullah bin Amr bin Al-As mengomentari, Syekhul Islam Taimiyah mengomentari perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, hadhihi allati la nutiquha, inilah yang tidak kami mampu. Artinya orang ini telah mensucikan hatinya dari segala macam bentuk hasad. Dan kita tahu memang dia dari seorang Ansar, dan demikianlah ya sifat para sahabat dari kaum Ansar. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sifat mereka dalam Al-Qur'an, di mana hati mereka jauh dari hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang kaum Ansar yang mereka telah menempati kota Madinah sebelumnya dan mereka telah beriman, ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Bagaimana sifat mereka kaum Ansar? Mereka mencintai kaum Muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak mendapati dalam dada-dada mereka rasa dengki. Jadi hajah dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan rasa hasad. Mimma utu. Mereka tidak hasad terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Jadi kaum Muhajirin memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang telah berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut dahulu oleh Allah daripada kaum Ansar, ya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang pertama kali ya masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Allah menyebutkan kaum Muhajirin lebih dahulu daripada kaum Ansar. Artinya ada kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang diberikan masalah agama yang Allah berikan atau Rasulullah SAW berikan kepada kaum Muhajirin yang tidak diberikan kepada kaum Ansar. Akan tapi hal ini tidak menjadikan kaum Ansar hasad kepada kaum Muhajirin. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan mereka mendahulukan untuk memenuhi kepentingan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin daripada untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Inilah sifat-sifat kaum Ansar yang jauh dari rasa hasad dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Setelah itu Allah mengingatkan kepada kita agar kita meniru mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Ansar, setelah kaum Muhajirin, ya, termasuk kita ini, ya, hendaknya kita meniru mereka. Kita meniru bagaimana salafus saleh yang Allah puji mereka juga. Yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Mereka berkata, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami. Subhanallah. Orang yang hasad tidak akan mendoakan kebaikan kepada orang yang dia hasati. Tetapi konsekuensi dari persaudaraan yang kuat, dari keimanan sesama kaum muslimin, ukhuwah di antara sesama kaum muslimin, yaqtadi, yaitu memberi konsekuensi bahwasanya dia harus mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Maka di sini mereka mendoakan kebaikan bagi diri mereka dan juga kaum mukminin alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman sebelum kami. Kemudian mereka berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau menjadikan dalam dada-dada kami ghil, rasa dengki, rasa penyakit, ya, terhadap saudara-saudara kami yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ada sebuah kejadian, ini kisah nyata. Salah seorang berdakwah diundang oleh suatu kampung untuk mengisi pengajian di suatu masjid. Maka ustadz ini pun khutbah Jumat, dia diundang untuk khutbah Jumat di masjid tersebut. Ternyata ada
ustadz yang lain yang tidak suka kalau ustadz ini ceramah di masjid tersebut. Tidak ingin. Jadi ada hasad di antara dai. Maka tatkala dipersilakan sang khatib untuk naik mimbar dan berkhutbah, langsung diserobot oleh ustadz yang hasad tadi. Dia bawa murid-muridnya, kemudian dia serobot. Kemudian dia khutbah Jumat dengan gemetar tubuhnya. Sang ustadz yang harusnya ceramah di depan dia mendengarkan dengan saksama. Akhirnya ceramahnya, kemudian di akhir ceramah dia berdoa. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina kafaru, katanya. Ya Allah, janganlah kau jadikan hati kami hasad kepada orang-orang kafir. Dia salah ngomong. Doanya bukan jangan jadikan hasad terhadap orang mukminin, tapi apa? Janganlah kau jadikan aku hasad kepada orang kafir. Tapi kalau sama ustadz ini hasad saja tidak apa-apa. Artinya apa? Subhanallah, sampai kayak gitu. Karena kalau sudah hasad, ya sudah dengki, itu banyak perkara-perkara buruk yang bisa timbul di balik itu. Kita sebagaimana seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, harusnya saling menyayangi, harusnya saling mengasihi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman bersama mereka, para sahabat, bagaimana sifat mereka? Keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling mengasihi di antara mereka. Ini sifat-sifat orang beriman, harusnya saling mengasihi di antara mereka, saling mendoakan, saling menginginkan kebaikan bagi yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad, jangan saling dengki di antara kalian, dan jangan saling memusuhi di antara kalian, dan jangan saling membenci di antara kalian. Hendaknya kalian saling atau menjadi bersaudara di antara kalian. Karenanya saya katakan sifat hasad kepada saudara merupakan bentuk perkara yang bertentangan dengan konsekuensi dari ukhuwah al-islamiyah, ya, daripada persaudaraan Islami. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hasad adalah penyakit yang sulit untuk dihindari. Karena pintu-pintu hasad sangatlah banyak. Seorang terlepas dari hasad, bebas dari hasad pada harta, dia hasad pada sisi yang lain. Hasad pada orang karena ilmunya, hasad pada ustadz karena banyak pengikutnya, hasad pada yayasan karena muridnya lebih banyak sekolah ini, hasad pada banyaklah. Jadi dia selamat dari ini, terjebak pada hasad yang lain. Sulit untuk membebaskan diri dari segala bentuk hasad. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata dalam kitabnya, dia mengatakan, wal hasad min amradin nafs, bahwasanya hasad termasuk penyakit jiwa, ya, penyakit jiwa. Wa huwa maradun ghalib la yakhlusu minhu illa al-qalil minan nas. Kata beliau, dan dia adalah penyakit yang mendominasi, ya. Tidak selamat dari penyakit tersebut kecuali hanya segelintir kecil dari manusia. Artinya hasad kalau sudah kena, sulit untuk dihindari. Hampir seluruh orang terjangkiti penyakit hasad. Hampir setiap kita pernah merasakan timbul rasa hasad kepada saudara kita. Makanya Syekh Islam mengatakan wa huwa maradun ghalib, dan dia adalah penyakit yang mendominasi hati-hati manusia, dan tidak selamat dari penyakit tersebut ilal qalil minan nas, kecuali hanya segelintir manusia. Walidzalika yuqal, kata Syekhul Islam, karenanya dikatakan, ada pepatah mengatakan, la yakhlu jasadun min hasadin, tidak ada satu jasad pun yang selamat dari hasad, pasti kena hasad. Walakin al-laim yubdi wal karim yukhfi, akan tapi bedanya, seorang yang buruk tercela akan menampakkan hasadnya. Dia akan menerjemahkan hasadnya dalam bentuk perkataannya ataupun perbuatannya. Wal karim, adapun seorang yang mulia, yukhfi, dia akan sembunyikan hasadnya. Dia bisa kendalikan. Tapi dia terkena hasad, iya dia terkena hasad. Hampir di antara kita tidak ada yang selamat dari hasad. Hanya saja perbedaannya, satunya mengungkapkan, menerjemahkan dengan perkataan dan perbuatan, yang satunya menyembunyikan dan melawan hasad tersebut. Karenanya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dia mengatakan wal hasad markuzun fi tiba'il bashar, dan hasad ini adalah penyakit yang terpatri dalam tabiat manusia. Dia mengatakan demikian. Kata dia, karena asalnya seorang tidak ingin diungguli,
Seorang ingin menjadi farisul maidan, dia ingin yang paling jago dalam suatu kelebihan atau suatu kemuliaan, dia ingin dia yang paling nomor satu. Ini sifat manusia. Ini sifat manusia, oleh karenanya wajar kata beliau jika seorang terkena hasad. Hanya saja kita seorang muslim dituntut untuk melawan hasad tersebut, ya, karena itu adalah nafsu dan penyakit yang menimpa hati manusia. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Hasad dikatakan oleh Nabi SAW merupakan penyakit umat terdahulu. Kata Nabi SAW, dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Telah masuk kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Al-hasadu wal baghdha, yaitu hasad dan permusuhan. Kata Nabi SAW, wahiyal haliqah. Dan penyakit ini adalah pencukur. La aqulu tahliku sya'ar, walakin tahliku din. Kata Rasulullah SAW, saya tidak katakan bahwasanya penyakit ini mencukur rambut, tetapi dia mencukur agama seseorang. Jadi kata Nabi SAW, dabba ilaikum da'ul umama qablakum, telah menimpa kepada kalian, ya, merayap kepada kalian penyakit umat terdahulu. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan dabibun namal, rayapan semut. Demikian juga hasad. Hasad masuk dalam hati seorang tanpa dia sadari, seperti rayapan semut. Tiba-tiba sudah bercokol dalam hati seorang, tiba-tiba sudah menjangkiti hati seorang, bahkan merusak hati seorang. Terkadang dia sadari, namun tidak bisa dia hilangkan. Terkadang tidak dia sadari bahwa itu suatu penyakit. Jadi masalah terkadang orang sudah menyadari bahwasanya saya hasad sama dia, tapi dia terus menuruti penyakit yang sudah bercokol dalam hatinya tersebut, sehingga dia berusaha untuk melukai orang dia hasad tersebut, atau merendahkan martabatnya, atau menjatuhkan dia. Karena apa? Karena hasad yang dia miliki. Karenanya Nabi SAW mengatakan, penyakit ini, hasad dan baghdha, hasad dan permusuhan, tahliku ad-din, mencukur agama. Ya, karena kalau sudah sampai permusuhan, ya, akan menimbulkan hasad dan permusuhan ini akan menimbulkan dampak-dampak yang lebih buruk. Bahkan bisa jadi sampai pada pembunuhan. Awalnya apa? Karena hasad, akhirnya diakhiri dengan pembunuhan. Dan ini yang terjadi dan pernah terjadi. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya maksiat yang pertama kali terjadi di bumi akibat hasad, dan maksiat yang pertama kali terjadi di langit pun akibat hasad. Maksiat yang pertama kali terjadi di bumi adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Kabil terhadap Habil, dua anak Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Tatkala dua anak Adam ini menyembahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqabbala min ahadihima, salah satunya diterima korbannya, wa lam yutaqabbal min al-akhar, yang lain tidak diterima. Yang tidak diterima si Kabil cemburu kepada, hasad kepada yang diterima si Habil. Maka hasad tersebut membuat dia pun jengkel, marah, akhirnya dia berkata, qala la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Kenapa? Karena hasad. Apa kata si Habil? Qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jadi Habil juga ternyata ucapannya semakin buat jengkel siapa? Si Kabil. Kata dia, yang diterima yang bertakwa. Gimana, enggak tambah apa? Enggak tambah jengkel. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadayya liaqtulak. Kalau kau membunuh saya silakan. Kata si Habil, akhirnya ya, hawa nafsunya membawa si Kabil akhirnya membunuh si Habil. Kenapa permasalahannya? Akibat hasad. Dua-dua sama-sama melakukan satu perbuatan, ternyata yang satu mengungguli yang lain, yang diungguli tidak mau, tidak terima. Seandainya sama-sama diterima, tidak akan terjadi pembunuhan. Seandainya sama-sama tidak diterima, juga tidak terjadi pembunuhan. Kapan terjadi pembunuhan? Tatkala dia diungguli. Dia diterima, saya tidak diterima. Padahal kita sama-sama manusia, sama bersaudara. Akhirnya pun hasad kepada saudaranya, bahkan saudara pun bisa dia bunuh. Ini sering terjadi ya, kalau sudah hasad, jangan berbicara sesama tetangga, jangankan sama saudara pun bisa saling bermusuhan, ya, bisa saling bunuh-bunuhan, bisa saling santet-santetan, ya. Ini bisa terjadi karena hasad. Demikian juga dosa yang pertama kali terjadi
di langit diakibatkan karena hasad. Hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Padahal iblis, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rabb Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Ya. Allah tidak mengatakan tatkala Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi Allah mengatakan tatkala Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, kecuali iblis tidak mau sujud. Iblis disebutkan dalam rombongan malaikat, menunjukkan bahwasanya iblis tatkala itu sebelum dia kafir adalah makhluk yang mulia, yang sejajar dengan rombongan para malaikat. Ini tadinya makhluk yang mulia, akan tapi karena hasadnya kepada Adam membuat dia jatuh dan tersungkur dan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kenapa dia hasad? Karena Adam alaihissalam diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata kepada Adam, ma mana'aka, Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yang kedua tangan ini tentunya bukan maknanya kenikmatan atau kekuatan, bukan kudrah sebagaimana perkataan sebagian orang, sebagian ahlul bid'ah. Ya, karena kalau kedua tangan diartikan dengan kekuatan, maka iblis bisa menjawab tatkala Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua kekuatanku? Iblis akan menjawab, saya juga kau ciptakan dengan kekuatanmu. Apa bedanya saya dengan Adam? Akan tapi tangan di sini benar-benar artinya tangan, akan tapi tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan manusia. Tangan Allah yang Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, ya. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dalam ayat yang Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, wal ardu jami'an, dan pada hari kiamat kelak seluruh bumi dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, was samawati matwiyatun bi yaminih, dan tangan kanan Allah melipat langit-langit yang ada, ya. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, sungguh maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Intinya iblis laknatullah alaih hasad kepada Adam karena Adam telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya di antara yang membuat iblis hasad kepada Adam karena Adam diajari ilmu. Jadi iblis tidak suka ada orang yang lebih berilmu daripada dia, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, maka Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Adam alaihissalam. Ini juga membuat iblis apa? Iblis dengki kepada Adam alaihissalam. Ya. Kemudian Allah muliakan lagi Adam alaihissalam, menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ini perkara yang semakin bikin jengkel lagi iblis. Akhirnya iblis tatkala disuruh sujud, dia tidak mau sujud dan akhirnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani fillah azanillahu iyakum, ternyata hasad merupakan sebab terjadi maksiat yang pertama kali, dosa yang pertama kali di dunia, di atas muka bumi maupun di langit, ya, maupun di langit. Ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu iyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tingkatan hasad yang disebutkan oleh para ulama, ya. Kalau tidak salah ada 4 tingkatan. 3 merupakan tingkat yang sangat buruk, yang 1 ada perinciannya, terbagi 2, terkadang buruk dan terkadang merupakan kebaikan. Tingkatan yang pertama merupakan hasad yang paling parah, hasad paling full parahnya, yaitu yang menunjukkan akan busuknya hati seseorang. Kapan? Tatkala dia hasad kepada orang lain, dia pokoknya yang penting kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Jadi apa definisi hasad? Hasad adalah seorang menghendaki kenikmatan yang ada pada orang lain hilang. Ini namanya apa? Hasad.
Terkadang dia ingin kenikmatan tersebut pindah sama dia, terkadang tidak perlu pindah sama saya, tidak perlu. Yang penting kenikmatan dari dia hilang. Ini hasad yang paling buruk. Dia tidak mempersyaratkan nikmat tersebut harus pindah pada dirinya. Terkadang orang kan ada tamak dan pingin kenikmatan tersebut pindah sama dia. Ini tidak. Saking busuknya hatinya, saya tidak peduli. Meskipun saya tidak dapat kenikmatan, tidak apa-apa. Yang penting dia itu kenikmatannya hilang dari dia. Inilah hasad yang dimiliki oleh iblis, ya. Dan juga orang-orang Yahudi. Iblis, laknatullah alaih, ya, tidak ingin Adam alaihissalam di surga, tidak ingin. Tidak mesti saya masuk surga, kata iblis, tidak jadi masalah, saya nggak masuk surga. Yang penting Adam tidak masuk surga. Oleh karenanya iblis, ya, rela kafir, rela masuk neraka nggak apa-apa, yang penting Adam jangan masuk apa? Surga. Dan dia sangat hasad kepada Adam alaihissalam. Maka iblis pun berusaha merayu Adam agar melampiaskan hasad yang terada dalam hatinya. Iblis mengatakan dengan rayuan yang sangat gombal yang tidak pernah didengar oleh Adam sebelumnya. Karena memang belum ada yang merayu Adam tatkala itu. Yang pertama kali merayu adalah iblis, dan rayuan yang sangat hebat yang membuat Adam akhirnya terjebak dalam rayuan yang sangat gombal tersebut. Antum perhatikan, saya akan bacakan bagaimana rayuan iblis sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah. Iblis mengatakan apa? Wa qasamahuma. Allah menceritakan tentang iblis. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya. Sebelumnya iblis mengatakan wa qala ma nahakuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi iblis datang kepada Adam. Dia mengatakan, wahai Adam, kamu tidak dilarang untuk makan buah ini kecuali ada sebabnya. Karena kalau kamu makan buah ini, engkau akan kekal. Ya, akan kekal, tidak akan mati. Dan yang kedua, engkau akan mencapai derajat malaikat. Kalian berdua, Adam dan Hawa, akan mencapai derajat malaikat dan akan kekal, tidak akan mati. Dan mungkin Adam tahu bahwasanya manusia akan apa? Akan mati. Ya. Ini rayu benar ini. Dan Adam sebelumnya tidak pernah tahu ada namanya orang apa? Berdusta. Ini pertama orang datang rayu dan pendusta besar, iblis. Mungkin Adam pertama bingung, ini benar nggak ini iblis ini? Akan tapi iblis memberi penekanan. Iblis, Allah sebutkan bagaimana cara menggoda iblis. Kata Allah, wa qasamahuma, dan iblis bersumpah. Bayangkan, bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah wahai Adam, saya tidak bohong. Ini benar yang saya sampaikan. Ini sumpah, ini nggak main-main. Yang sumpah siapa? Iblis, yang tadinya termasuk jajaran apa? Malaikat, jajaran orang soleh, jajaran apa? Makhluk-makhluk yang soleh. Tatkala ada jajaran makhluk yang soleh bersumpah, ini membuat Adam semakin percaya. Bahkan iblis menekankan, kata iblis, ini lakuma laminan nasihin. Kalau antum belajar bahasa Arab, antum tahu, ya, di situ ada berapa banyak taukid, penekanan. Ini yang kalau kita bahasa Arabkan artinya sungguhnya aku benar-benar, lakuma bagi kalian, laminan benar-benar termasuk memberi nasihat. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa kita, iblis mengatakan, wahai Adam, demi Allah, sungguh-sungguh aku ini benar-benar sangat-sangat ingin menasihati engkau. Gimana Adam gak goyang waktu itu? Iya, benar juga ini, benar jangan. Kemudian ada Hawa. Akhirnya goyanglah dua orang ini. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fala rubbama, bisa jadi terbetik dalam hati Adam alaihissalam. Dia tahu ini adalah larangan. Allah melarang untuk apa? Makan dua buah tadi. Tapi iblis mengiming-imingkan kemaslahatan yang sangat besar yang akan engkau raih wahai Adam dan Hawa. Kalian berdua akan menjadi malaikat dan kalian akan kekal selama-lamanya, tidak akan mati. Iming-iming inilah yang kemudian membuat bergejolak dalam hati Adam. Ini maksiat, tapi maslahatnya besar. Ini maksiat tapi apa? Ini sering kita kayak gitu. Dan demikian kata Ibnu Qayyim, bisa jadi terbetik dalam hati Adam apa yang terbetik pada anak-anaknya, keturunan yang terbetik pada hati-hati kita. Bisa jadi terbetik dalam hati Adam alaihissalam, dia berkata, ini maksiat, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sering dalam hati kita ya. Lupa kalau Allah juga Maha, azabnya sangat pedih.
Akhirnya dia pun melanggar. Inilah yang terjadi pada kedua nenek moyang kita. Akhirnya mereka berdua melakukan dosa karena pertimbangan kemaslahatan, dan demikianlah juga banyak dari anak-anak Adam alaihissalam pun yang melakukan demikian berdosa dengan timbangan adanya kemaslahatan, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tapi Allah kemudian menurunkan Adam alaihissalam dari mana? Dari surga menuju ke bumi. Yang diyakini oleh sebagian atau banyak jemaah haji Indonesia bahwasanya Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, ya. Tapi bukan di bandaranya. Akhirnya apa? Saling mencari, ketemulah di namanya Jabal Rahmah di Arafat. Masya Allah, jauh sekali dari India kemana? Adam mencari Hawa yang melewati lautan, demi cintanya melewati gunung turun, akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Akhirnya sekarang banyak orang apa? Meyakini ada sesuatu di Jabal Rahmah tersebut, ada keberkatan, sampai acara pernikahan pun di Jabal Rahmah, ya, supaya diberkahi, supaya cintanya langgeng. Ternyata baru nikah berapa waktu kemudian cerai. Akhirnya banyak orang punya keyakinan terhadap Jabal Rahmah. Makanya kalau sudah musim haji pada naik Jabal Rahmah, berdoa di situ, sholat di situ, tanda tangan di situ, macam-macam orang. Sampai saya pernah sama seorang syekh, kita negur orang, karena untuk mencari Jabal Rahmah butuh waktu. Sementara waktu wukuf terbatas, kita butuh doa, banyak permintaan yang kita harus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jemaah haji nekat berjalan dari tenda Indonesia menuju ke Jabal Rahmah. Maka kita tegur pakai mikrofon, saya enggak berani sendiri. Saya sama orang, saya cuma menerjemahkan. Jadi orang Saudi ini, syekh ini ingatkan, tidak boleh ini gini haram, tidak boleh. Wukuf di mana saja boleh, ngapain naik ke atas, tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW tidak pernah wukuf di atas jabal, para sahabat juga tidak pernah naik di atas Jabal Rahmah. Wukuf di bawah saja, berdoa, manfaatkan waktu berdoa kepada Allah. Kita ngomong gitu nggak ada yang peduli. Orang tak payah. Bukan cuma orang Indonesia, bahkan sebagian orang Arab pun demikian. Akhirnya tahu-tahu saya ditegur. Pak, karena ada orang Arab, pinjam mikrofonnya dok. Kenapa? Ibu saya hilang. Gara-gara cari Jabal Rahmah sampai ibunya hilang. Akhirnya waktu untuk doa wukuf buat nyari ibunya. Ini diantara mafsadahnya, ya. Bahkan saya lihat sendiri, ya, ada seorang yang sholat sujud menghadap Jabal Rahmah, padahal kiblatnya di belakang, dia sujud di Jabal Rahmah, sholat ini. Ya Allah, sampai saya kirim, karena di atas gunung saya nggak bisa naik gunung, saya suruh teman tolong nasihati itu orang di atas. Akhirnya dia pun naik gunung, tegur, katanya kiblat di sana. Pokoknya Jabal Rahmah. Gara-gara apa? Kisah cinta yang seperti tadi yang kita sebutkan. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah yakum. Ini kita kembali bahwasanya demikianlah hasad yang telah menimpa hati iblis, kemudian akhirnya dia pokoknya bagaimana Adam bisa keluar dari surga meskipun dia tidak masuk surga. Ini menunjukkan bagaimana buruknya hati seorang yang memiliki hasad seperti tadi. Pokoknya kenikmatan hilang dari orang itu meskipun kenikmatannya tidak pindah kepada saya. Inilah hasad juga yang dimiliki oleh orang Yahudi. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan. Ya. Banyak orang-orang ahlul kitab itu orang-orang Yahudi yang berangan-angan agar kalian kafir. Bagaimana orang-orang Ansor yang beriman, semoga mereka kafir seperti mereka dahulu. Meskipun kenabian tidak dari mereka, tidak jadi masalah. Orang Yahudi hasad kepada Nabi SAW. Mereka menyangka bahwasanya kenabian akan muncul dari kalangan orang Yahudi. Ternyata munculnya dari orang Arab. Dan kemudian tadinya orang-orang Yahudi sesumber kepada kaum Ansor. Sering terjadi karena orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Dan sering terjadi pertikaian dan pertempuran dengan kaum Ansor. Dan setiap terjadi pertempuran, maka orang-orang Yahudi mengatakan akan datang Nabi dari kami dan kami akan berperang melawan Nabi tersebut dan kami akan mengalahkan kalian, wahai kaum Ansor. Ternyata begitu Nabi muncul, kaum Ansor yang duluan masuk Islam. Wah, kurang ajar mereka dulu masuk Islam. Akhirnya mereka pun hasad, gimana bisa kafir seperti dulu. Ini hasadnya orang Yahudi. Ya, meskipun mereka tidak beriman, enggak jadi masalah. Yang penting merekanya kafir, tidak beriman. Hasad terhadap imannya, kesolehannya orang lain. Ini hasadnya orang-orang Yahudi. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa yakum. Bahkan disebut dalam suatu hadis bagaimana seorang Yahudi tatkala dia sering memberi nasihat, seorang pendeta Yahudi menasihati bahwasanya akan lahir pada
tahun ini pada hari ini seorang nabi. Dan ternyata pada hari tersebut lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ini pun bertanya-tanya kepada orang-orang Yahudi yang lain, apakah di antara kalian ada yang melahirkan punya anak hari ini? Ternyata orang Yahudi semua tidak ada yang melahirkan anak tatkala itu. Ternyata yang lahir dari suku Quraisy. Aminah ibunya Nabi melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah gemetar orang Yahudi ini. Waduh, kok lahirnya dari apa? Suku Quraisy, bukan dari orang Yahudi. Maka dia pun minta kepada sebagian orang Quraisy untuk menengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang Yahudi ini masuk dalam rumah Nabi, kemudian lihat bayinya Nabi, ternyata benar ada tanda kenabian di belakang pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu pun dia yakin bahwasanya inilah nabi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sangat jengkel karena itu bukan dari bangsa Yahudi. Akhirnya dia pun pingsan. Disebut dalam hadis bahkan dia pingsan karena saking apa? Saking jengkelnya, bayangkan. Saking jengkelnya. Ikhwani fillah, waqti fiddin, azani Allah wa iyyakum. Inilah model hasad pertama, menghendaki kenikmatan hilang dari seorang meskipun tidak pindah pada dirinya. Tingkatan hasad yang kedua, yaitu menghendaki kenikmatan hilang dari orang dan berpindah pada dirinya. Ini ada maslahat yang dia lihat. Kalau yang pertama tadi tidak perlu maslahat, karena saking buruknya apa? Hatinya. Saya tidak perlu maslahat kepada saya. Yang penting orang itu hilang kenikmatan. Yang kedua masih mending. Dia hasad karena ada kemaslahatan yang dia inginkan. Ya, sama-sama buruk hatinya, tapi yang tingkatan kedua masih mending, sama-sama parah tapi keparahannya tidak seperti yang pertama. Seperti bagaimana? Seperti dia hasad kepada saudaranya yang memiliki istri yang cantik. Saya lebih cakep dari dia, kok istri dia lebih cantik dari istri saya. Dia tidak terima. Akhirnya dia berharap supaya temannya tadi meninggal, biar nanti bisa dia nikahi istri temannya. Kapan meninggal teman saya itu? Kok masih hidup terus? Atau seperti ya, di suatu yayasan atau di suatu instansi kemudian jadi direktur atau jadi mudir. Ya, kemudian dia hasad pada direktur tersebut, dia pingin jadi direktur, kedudukan tadi pindah sama dia. Maka dia berangan-angan kapan direktur ini sakit, kemudian mengundurkan diri. Ya, ini contoh hasad yang tadi menginginkan kenikmatan pindah pada dirinya. Ya. Ini jenis contoh hasad yang kedua. Bentuk hasad yang ketiga, dia bukan menginginkan kenikmatan pada orang lain hilang, akan tapi dia inginkan orang itu tidak mendapatkan kenikmatan, agar orang itu tidak mendapatkan kenikmatan. Artinya apa? Dia punya teman sama-sama miskin sama dia. Mudah-mudahan dia juga miskin terus seperti saya. Dia ingin temannya berhasil. Kalau berhasil dia bakalan ngamuk ya, tapi mudah-mudahan dia miskin terus seperti saya. Alhamdulillah ada teman miskin ya. Bukannya dia mudah-mudahan teman saya kaya kemudian saya jadi dikasih sedekah sama dia. Enggak, dia bukan begitu pikirannya. Pikirannya semoga dia miskin terus seperti saya. Ini juga bentuk hasad karena ingin menghalangi nikmat yang Allah ingin berikan kepada orang lain. Ini 3 hasad, bentuk hasad yang tercela. Kita berbicara tentang bentuk hasad yang keempat. Ini ada perinciannya karena bisa ditercela, bisa jadi terpuji. Yaitu seorang yang timbul dalam hasad dalam hatinya, ini bahkan menimpa orang-orang soleh, menimpa siapa saja, akan tapi tidak dia terjemahkan dalam hatinya. Tidak terjemahkan dalam lisannya, dalam perbuatannya. Menjadi hasad tersebut menjadi tercela jika kemudian dia hasad pada saudaranya, kemudian saudaranya ternyata diperolok oleh orang lain atau dijatuhkan harkat dan martabatnya oleh orang lain, dan dia sedang hadir dalam proses olok-olok tersebut, atau ada orang yang menggibah saudaranya. Kewajiban dia sebagai seorang muslim harusnya membela saudaranya. Dia tahu bahwasanya saudaranya sedang dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, saudaranya sedang diperolok-olok, saudaranya sedang digibah, ya. Maka hendaknya dia membela saudaranya, itu seharusnya seperti itu. Akan tapi karena dia punya rasa hasad kepada saudaranya, meskipun dia sendiri tidak menggibah, meskipun dia sendiri tidak ikut memperolok-olok, tapi dia diam saja, tidak membela. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini tercela seperti ini. Karena seharusnya saudaranya punya hak untuk dia bela. Sebagai seorang muslim, harusnya dia melawan hasadnya dan tetap membela saudaranya. Itu kewajiban dia. Karena jika dia tidak membela saudaranya, maka dia akan diberi hukuman oleh Allah sebagaimana yang dia lakukan. Suatu saat
dia akan diperolok oleh orang lain dan saudara-saudaranya tidak akan membela dia. Ini yang tercela. Adapun meskipun dia tidak terjemahkan dalam ungkapan, perbuatan, hasadnya dia simpan, tapi dia tidak bela saudaranya. Adapun hasad yang tidak tercela bahkan bisa berubah menjadi ibadah, tatkala seorang timbul dalam hatinya hasad, kemudian dia lawan hasad tersebut. Kemudian dia lawan hasad tersebut dengan memuji saudaranya yang dia hasad tersebut. Bahkan dia berusaha memberikan hadiah kepada saudaranya. Dia ingin merubah hasadnya menjadi rasa cinta. Ya, maka dia pun berusaha memuji saudaranya. Dan ini harus dilakukan oleh kita. Karena kalau tidak demikian, kita akan terus digerogoti oleh iblis sehingga kita pun hasad kepada saudara kita. Ya, hasad kepada saudara kita. Apalagi saudara kita kemudian diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah, ya, terutama tatkala saudara kita sedang dijatuhkan, kita berusaha membela. Bukan malah ikut-ikut nimbrung menjatuhkan. Inilah yang dialami oleh Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha. Salah seorang istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh sebagai telah melakukan zina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhuma. Padahal Zainab ini adalah wanita yang sangat menyayangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa hiya allati kanat tusamini inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manzilah." Dialah istri Nabi yang menyayangiku dalam kedudukan. Dia wanita yang sangat solehah. Siapa? Zainab. Rasulullah juga sayang kepada Zainab dan dialah yang menyayangi Aisyah dalam kasih sayang. Akan tapi tatkala Aisyah dituduh berzina oleh orang-orang munafik, sehingga akhirnya sebagian sahabat terprovokasi. Ya, di antara yang terprovokasi adalah Hamnah bintu Jahsyin, saudarinya Zainab. Jadi Hamnah binti Jahsyin yang hasad kepada Aisyah bukan Zainabnya tetapi siapa? Hamnahnya. Akhirnya Hamnah radhiyallahu taala anha tatkala namanya manusia, tatkala terjadi provokasi yang dilakukan oleh orang munafik, akhirnya dia terjebak dan ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai pezina. Dan ternyata akhirnya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Zainab tatkala ditanya, "Apa pendapatmu tentang Aisyah?" maka pun dia bela. Dia mengatakan, "Saya tidak mengetahui dari Aisyah kecuali kebaikan." Kita harusnya seperti demikian. Kalau kita sama orang ada yang tanya, terutama di antara misalnya antara penuntut ilmu, di antara ustaz bagaimana tentang fulan? Menurut saya dia baik ya. Dia baik. Meskipun mungkin kita hasad sama dia. Orang ustaz ini kalau majelisnya kok ramai, kalau saya cuma 3 orang, 4 orang. Namanya manusia, itu sifat manusiawi ya. Kita bukan malaikat. Tidak ada yang mentazkiyah dirinya sebagai malaikat. Setiap manusia punya syahwat. Syahwat itu banyak, ada syahwat ketenaran juga syahwat. Ya. Oleh karenanya tatkala tertimpa dalam diri kita seperti itu, hendaknya kita membela orang yang mungkin kita hasad terhadap dia. Sebagaimana Zainab binti Jahsyin. Oleh karenanya Zainab adalah wanita yang sangat salehah dan ya terkenal salehah di antara para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ikhwani fillah azanillahu yakum, agar hasad yang kita rasakan menjadi ibadah, maka kita lawan hasad tersebut dengan seperti saya katakan tadi, memuji orang yang kita hasadi, kita beri hadiah kepada orang tersebut, ya, kita sanjung orang tersebut sehingga akan terkikis hasad yang terdapat dalam hati kita. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu iyyakum. Apa sebab timbulnya hasad? Sebagaimana tadi saya sebutkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan wal hasadu markuzun fi tiba'il bashar, bahwasanya hasad itu terpatri dalam tabiat manusia, karena secara fitrah seorang tidak ingin diungguli dalam suatu kelebihan, dia ingin dia yang berkuasa. Ini fitrah manusia. Oleh karenanya hasad terjadi pada di antara orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Hasad terjadi di antara orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Ya. Oleh karenanya hasad yang paling besar timbul di antara dharair, di antara wanita-wanita yang dimadu oleh seorang suami. Seorang suami punya istri empat ini istrinya punya kepentingan yang sama terhadap suami yang cuma 1 ekor ini. Jadi 4 orang ini punya kepentingan yang sama sehingga persaingan sangat ketat di antara mereka. Dan ini saya sangat tahu, ya. Meskipun saya belum begitu banyak tahu. Teman-teman saya ada yang
demikian modelnya, berpoligami. Maka hasad yang timbul di antara istri-istri sangatlah besar. Terutama misalnya di Arab sana, ya, di Saudi. Jadi supir itu jadi apa namanya? Tempat curhat atau tempat mata-mata. Istri pertama tanya, "Tadi suami saya belikan apa buat istri kedua?" Selalu ditanya itu. "Suami saya beli apa untuk istri keduanya?" Nanti istri kedua juga bertanya, "Tadi suami belikan apa buat istri yang pertama?" Istri kedua berusaha mencari tahu tentang istri pertama dan sebaliknya, berusaha untuk mencari tahu. Karena kalau sampai terjadi ada tidak adil, maka sudah keributan yang terjadi, perang, malapetaka yang terjadi di antara istri tersebut. Oleh karenanya hasad yang paling kuat timbul di antara sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, seperti tadi para madu yang memiliki kepentingan yang sama terhadap suami yang hanya satu orang saja. Di antaranya juga misalnya hasad yang timbul di antara misalnya pedagang buku. Sama-sama jualan buku. Di tempat yang sama, masjid yang sama, berdampingan jualannya. Dia tidak hasad kepada toko, misalnya ada showroom mobil di sampingnya, nggak jadi masalah. Mau untungnya 1 miliar per tahun nggak jadi masalah. Tapi dia hasad kepada penjual buku yang untungnya cuma beda 20.000. Dia hasad, untung dia lebih banyak daripada saya. Kenapa? Sama-sama punya kepentingan yang sama, sama-sama menjual buku. Inilah hasad yang timbul. Terkadang terjadi pertikaian ya, di antara seperti itu. Dokter dengan dokter juga hasad. Kalau ustadz ngapain hasad sama dokter? Dokter ngapain hasad sama ustadz? Dokter ngapain hasad sama yang punya punya mall misalnya? Dokter hasad sama hasad. Tatkala ada dokter yang lain, pasiennya lebih banyak, maka dia pun hasad. Demikian juga tukang becak di antara tukang becak. Tukang becak tidak pernah hasad sama yang punya mobil, taksi itu. Enggak jadi masalah berapa argonya, enggak jadi masalah. Tapi kalau sama tukang becak terjadi hasad. Karena sama-sama memiliki kepentingan yang sama. Demikian juga para ahlul ilmu dengan ahlil ilmi, sama-sama. Orang yang punya ilmu hasad sama orang yang punya ilmu. Sampai-sampai sebagaimana sering Anda sampaikan, terjadi hasad yang timbul antara gurunya Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Padahal sebelumnya sang guru sering memuji Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan sebelum Al-Imam Al-Bukhari datang ke kota Naisabur, maka sang guru memuji habis Al-Imam Al-Bukhari, menyebutkan keutamaan Imam Al-Bukhari kepada murid-muridnya, bahkan menasihati murid-muridnya untuk menghadiri pengajian Al-Imam Al-Bukhari. Namun tatkala datang Imam Al-Bukhari, majelisnya menjadi kosong, semuanya ikut pengajian melaksanakan wasiat sang guru. Ternyata setelah itu datanglah iblis, kemudian mengusik hati sang guru, maka timbullah hasad. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Su'aikul Mursalah, demikian juga Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahkan diriwayatkan Imam Bukhari pun sorohah, terang-terangan dia mengatakan si fulan hasad sama saya. Akhirnya apa? Imam Bukhari pun ditahdzir, dikatakan sesat, dikatakan demikian dan demikian, tidak boleh duduk di majelisnya. Barang siapa duduk di majelisnya harus angkat kaki dari majelis saya. Tidak boleh duduk dengan Imam Bukhari, tidak boleh duduk juga dengan orang yang duduk dengan Imam Bukhari. Yang duduknya tidak boleh, apalagi berdiri sama Imam Bukhari. Tidak boleh seluruhnya. Ini bentuk hasad yang dia ungkapkan dengan akhirnya berusaha mencari dalil. Kenapa dia begitu? Karena Imam Bukhari gini. Akhirnya apa? Berusaha mencari dalil untuk melegalkan praktek hasad yang dia lakukan. Padahal Imam Bukhari tidak demikian, dituduh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Imam Bukhari akhirnya pun pergi, ya, tidak kuat menghadapi sikap penduduk kota Naisabur yang menghajar beliau, menjauhi beliau pun pergi. Setiap orang datang kepada beliau mengatakan itu tidak benar, yang dituduhkan kepada saya mengatakan demikian adalah dusta, ya. Akhirnya beliau juga menulis sebuah kitab yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad, yang menjelaskan tentang akidah beliau untuk membantah tuduhan yang dituduhkan kepada beliau, tanpa beliau mencaci maki gurunya, tidak. Beliau tetap menjaga kehormatan gurunya. Bahkan beliau tetap meriwayatkan hadis dari gurunya, ya. Ini bagaimana akhlak mulia dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kalau hasad saja bisa jadi timbul di kalangan sebagian ahlul ilmi, bagaimana dengan kita ini yang sangat jauh daripada ilmu. Maka jangan pede merasa diri sebagai malaikat, merasa diri hatinya suci,
harus senantiasa berhati-hati agar jika ada penyakit maka dilawan, ada hasad maka segera diobati, karena setan senantiasa mengintai hati kita untuk merusak hati kita dan dijangkiti dengan berbagai penyakit, berbagai macam penyakit hati. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh hasad yang paling utama adalah hasad merupakan bentuk protes kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hasad kepada saudaranya berarti sebetulnya dia protes. Dia mengatakan bahwasanya si fulan tidak berhak mendapatkan kenikmatan tersebut. Kebijaksanaan Allah kurang benar, kurang tepat. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang membagi rahmat-rahmat Rabb engkau? Kamilah yang membagi rahmat di antara mereka. Allah yang membagi karunia, Allah yang membagi anugerah. Jika seorang menyadari akan hal ini bahwasanya segala sesuatu diturunkan oleh Allah dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dampak negatif, dampak yang sangat negatif dari hasad, yaitu bentuk protes secara tidak langsung. Dia protes terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala karena dia menyangka apa yang Allah tetapkan itu kurang tepat. Bahkan ditambah dari itu dia mengatakan ada bentuk mentazkiyah dirinya. Ini dampak berikutnya, dia mengatakan yang lebih berhak adalah saya. Harusnya saya yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Ini bentuk protes lagi yang kedua. Setelah protes Allah tidak tepat, kemudian lebih tepat harusnya sama saya. Di situ ada bentuk tazkiyah, saya yang berhak mendapatkan kenikmatan tersebut. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya al-hasadu maradun wasyuhu maradun wal bukhlu awisyuh asyaddu minal hasad. Kata beliau rahimahullah bahwasanya hasad itu penyakit dan rasa pelit juga penyakit. Akan tetapi penyakit hasad lebih buruk daripada penyakit pelit. Kalau orang pelit ada dua tingkatan. Pertama, pelit kepada orang lain. Kedua, pelit terhadap dirinya sendiri. Ini lebih parah yang ya. Sama orang pelit, sama dia juga pelit ya. Uangnya miliar-miliar, naiknya mobil peot macam-macam ya. Mau berobat saja jangan itu mahal, rumah sakit yang murah saja. Sampai ada kejadian seperti itu ya. Bahkan saudara saya begitu meninggal gara-gara seperti itu. Punya uang miliaran, saya tidak kebagian ya uangnya. Kemudian sakit jantung, disuruh berobat di Jakarta katanya mahal. Kita ke Surabaya saja. Belum sampai Surabaya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal berobatnya tidak seberapa, uangnya miliar-miliar. Ini yang paling parah adalah hasad pada pelit pada diri sendiri ya. Sampai ada lelucon ya. Ada orang pelit ya, tapi ada datang tamu. Dia sangat pelit. Pokoknya gimana caranya tamu ini dijamu dengan sedikit saja sudah puas. Karena sebagian orang lebih parah daripada itu, karena saking pelitnya ya. Orang baru datang misalnya, ya akhi ana mau main ke tempat antum. Antum dari mana? Dari Sumatera. Antum di Jakarta kan? Boleh enggak main tempat antum? Antum kapan pulangnya dari Jakarta? Belum datang sudah ditanya kapan pulang. Jadi ada orang datang, akhirnya dia sediakan madu untuk diminum. Rupanya tamunya ini makannya banyak, minumnya banyak, madunya diminum banyak. Akhirnya dia nasihati, akhi, jangan banyak-banyak minum madu, bisa bikin sakit kan. Kata orang yang diajak makan, iya, yang sakit kamu bukan saya. Subhanallah, sebagian orang tuh pelitnya ya Allah, padahal duitnya berlebihan ya. Padahal itulah yang dia sumbangkan, itulah yang akan menjadi tabungan dia di akhirat. Oleh karenanya ada buku yang ditulis oleh ulama yang judulnya Al-Bukhala, kisah orang-orang pelit, 2 jilid. Bayangkan ya. Saya ingatannya 2 jilid ya. Kisah judulnya Al-Bukhala, judulnya artinya kisah orang-orang pelit. Di antaranya ada seorang miskin yang ingin mendidik seorang yang kaya raya tapi pelit. Gimana caranya yang kaya ini bisa enggak pelit. Akhirnya diundanglah orang kaya tadi. Dia mengumpulkan uang orang miskin ini bagaimana supaya orang kaya ini mengambil pelajaran bahwasanya saya miskin tapi saya bisa bersedekah. Sedekahnya sama orang kaya lagi. Akhirnya diundanglah, dikasih makan dengan makan yang enak. Rupanya orang kaya ini dia bukan cuma pelit kepada orang lain, dia pelit juga pada diri sendiri. Enggak pernah makan enak. Akhirnya dihidangkan makan enak, dia pun makan sebanyak-banyaknya. Akhirnya kekenyangan, akhirnya muntah. Begitu muntah dia menangis. Kenapa kamu menangis? Aduh katanya,
sayang ini keluar. Jadi pelitnya juga luar biasa pelitnya, sampai dia muntah aja dia sedih karena ada hartanya yang lolos tidak menjadi daging. Subhanallah, ini pelit yang luar biasa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hasad lebih parah daripada pelit. Kenapa? Karena pelit seorang menghalangi nikmat yang dia miliki untuk orang lain. Ini nikmat dia punya harta tidak mau diberikan kepada orang lain, atau harta tidak mau dia pakai sendiri. Tetapi kalau hasad berkaitan dengan harta Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah, dia mengatur nikmat Allah. Kalau nikmat dia enggak jadi masalah. Masih perkaranya masih ringan, tapi yang dia ingin atur apa? Nikmat Allah. Allah jangan kasih ke sana, kasih ke saya saja. Ini yang parah. Jadi ingin agar harta Allah, jadi ingin ada pihak lain pelit terhadap orang lain. Jadi dia pingin, Allah kan pihak lain. Dan itu nikmat milik Allah, tapi dia pingin agar Allah pelit sama saudaranya. Oleh karenanya hasad lebih parah daripada pelit. Ini dampak buruk yang pertama yang sangat parah, yaitu protes dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi saya katakan bahwasanya ada nilai tazkiyah, merekomendasi diri sendiri, mengatakan bahwasanya yang berhak mendapatkan kenikmatan tersebut adalah diri saya. Di antara dampak buruk yang negatif yang timbul dari hasad itu, dari hasad ini maka timbul banyak kemaksiatan yang lain, sebagaimana telah kita singgung dari awal pengajian. Dari hasad inilah muncul ghibah, dari hasad inilah muncul pembunuhan, dari hasad inilah muncul fitnah, tuduhan dusta, dan macam-macam timbulnya gara-gara apa? Gara-gara hasad. Oleh karena Nabi SAW tadi mengatakan tentang permusuhan, wahiyat tahliq walakin tahliqud din, bahwasanya penyakit tersebut akan mengkikis agama, ya, karena bisa menimbulkan bentuk-bentuk kemaksiatan yang lain. Di antara dampak negatif dari hasad, bahwasanya orang yang hasad sungguhnya dia sedang mentransfer kebaikannya kepada orang yang dia hasati. Karena tatkala dia hasad kepada orang lain, berarti dia telah berbuat zalim kepada saudaranya. Jika dia sudah menerjemahkan hasadnya dengan perkataan maupun perbuatan, maka berarti dia telah menzalimi saudaranya, dan pada hakikatnya dia telah mentransfer kebaikannya di akhirat kelak kepada saudaranya tadi. Oleh karena orang yang hasad mikir-mikir, jangan sampai pahalanya yang sangat sedikit pun dia transfer kepada orang lain. Di antara dampak negatif daripada hasad, penderitaan yang terus yang dimiliki oleh orang yang hasad ini. Ya, dia ingin berusaha untuk menjatuhkan saudara yang dia hasati. Ternyata Allah jaga orang tersebut. Dia hasad kepada orang saudaranya karena berilmu. Allah ternyata tambah kasih ilmu sama orang tersebut. Semakin memuncak-muncak hasadnya. Bisa-bisa kena stroke akhirnya. Ya, karena apa? Hasad, jengkel. Antara tetangga dengan tetangganya. Jengkel, ya. Karena dia berusaha tidak berhasil. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Ya, kalau tidak berhasil, terus menderita dengan penyakit hasad tadi. Sehingga biaya yang dia keluarkan tidak sebanding dengan penyakit yang semakin apa? Dia rasakan. Di antara dampak negatif hasad, ya, yang disebut oleh sebagian ulama juga, bahwasanya seorang yang hasad kepada orang lain, ya, sungguhnya dia bisa jadi meminta musibah kepada dirinya. Dia sekarang melihat ada orang lebih alim daripada dia. Kemudian dia hasad, yo kenapa orang itu alimnya? Seharusnya saya yang alim, gitu. Harusnya saya yang pintar. Dia tidak tahu jika seandainya Allah memberikan ilmu kepada dia, Allah memberikan ilmu agama kepada dia, bisa jadi dia kemudian menjadi riya, menjadi ujub, sehingga terkena dengan berbagai penyakit yang berbahaya. Atau jika dia diberikan harta, dia hasad kepada orang lain, kemudian Allah berikan harta kepada dia, akhirnya dia pun menjadi orang yang ya sombong, yang angkuh, yang zalim. Oleh karena tatkala seorang mendapatkan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada dia, maka hendaknya dia tidak mengharapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, ingin agar nikmat tersebut hilang dari orang tadi, berpindah kepada dirinya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Yang terakhir kita sebutkan tentang dua hasad yang dibolehkan atau bahkan dianjurkan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la hasada illa fitnain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun a'tahu Allahu malan, seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta tersebut, maka dia habiskan hartanya tersebut fil haq, dia gunakan hartanya tersebut untuk jalan-jalan kebenaran, ya. Entah untuk dakwah, untuk berinfak, ya, untuk ibadah. Ini orang seperti ini berhak untuk kita hasati. Kita ingin kita punya harta dan berinfak seperti dia. Ya, ini yang kita harapkan kepada seorang yang diberi harta kemudian digunakan harta tersebut untuk jalan-jalan kebaikan. Orang yang kedua, rajulun a'tahu Allahu hikmah, al-hikmah,
wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan kepadanya ilmu atau hikmah, maka dia pun berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut, ya. Ini isyarat bagi kita tentang dua keutamaan amal ibadah yang sangat besar, yaitu berilmu dan mendakwakannya, dan juga berharta dan menginfakannya. Ya, oleh karena sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hasad kecuali kepada dua orang ini. Karena dua inilah yang menyebabkan terjadinya lancarnya dakwah dan tersebarnya Islam. Kalau punya ilmu saja nggak ada modal juga repot. Gimana mau bikin televisi, bagaimana bikin radio, bagaimana bikin masjid. Ya, kalau punya uang saja nggak ada ustadz juga repot. Siapa yang mau ngisi pengajian? Ya, siapa yang mau ngarahkan? Butuh dua orang ini. Oleh karenanya dua makhluk ini harus saling mendukung di antara mereka dan saling erat hubungannya. Jangan sampai sang ustadz merasa merasa si punya harta harus berterima kasih kepada saya, ya. Dan sebaliknya jangan juga yang punya harta merasa ustadz yang harus berterima kasih kepada saya. Sama-sama saling menguntungkan dan sama-sama saling membantu untuk beramal saleh, ya. Demikian saja apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini tentang masalah hasad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi hati-hati kita dari penyakit hasad. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ana mau tanya, apa hikmah dari terpengaruhnya Nabi Adam alaihissalam tergoda dengan iblis sehingga mengakibatkan Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari bumi? Kenapa pada waktu iblis menggoda bahkan sampai berdosa dengan nama Allah, Allah tidak langsung mencegah Adam untuk menuruti perkataan iblis? Bukankah Allah mampu melakukan apa yang Allah kehendaki? Jazakallahu khair atas jawabannya, ya. Kita bilang hikmahnya wallahu alam, Allah Nabi mengetahui, ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan-keburukan, ada hikmah yang Allah lebih sukai daripada keburukan-keburukan tersebut. Oleh karena sering saya sampaikan dalam pembahasan masalah takdir, bahwasanya segala takdir Allah itu baik. Yang baik dan buruk itu berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai mudah untuk menggambarkan, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah ciptakan kerusakan tersebut liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan akibat sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka mau sadar dan kembali. Kita tahu bahwasanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Innallaha la yuhibbul fasad wallahu la yuhibbul fasad." Allah tidak suka dengan kerusakan, tetapi Allah menciptakan kerusakan meskipun Allah tidak suka dengan kerusakan tersebut karena ada hikmah yang Allah cintai, yaitu agar manusia sadar. Paham? Jadi terkadang Allah menciptakan kerusakan karena ada sesuatu di balik itu yang Allah cintai. Karenanya takdir Allah, perbuatan Allah semuanya baik. Hanya saja di antara makhluk-makhluk Allah ada yang baik, ada yang buruk. Penciptaan Allah terhadap yang buruk ini pun karena ada kebaikan yang Allah inginkan di balik itu. Paham atau tidak? Kok sedikit yang jawabnya ini? Paham atau tidak? Paham. Karenanya seperti seorang ayah yang memukul anaknya, ya. Dia tahu memukul anak itu tidak baik, tetapi ada sesuatu yang lebih dia cintai agar anaknya tidak nakal, agar anaknya baik. Terkadang sebagaimana juga seorang mau makan obat yang pahit, dia tidak suka dengan obat tersebut, akan tapi karena ada hikmah di balik itu. Bahkan seorang terkadang diamputasi tangannya, padahal ada kemudaratan dengan hilangnya tangan, tapi ada kemaslahatan yang lebih besar. Ini kaidah umum. Kita bicara tentang hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak paham kenapa Allah demikian, makanya Allah mengatakan la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia buat, tetapi kalianlah mereka yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Contohnya seperti tadi, tatkala Allah menciptakan iblis. Iblis, Allah tahu iblis ini bakalan kafir. Iblis ini bakalan merusak di bumi. Iblis ini akan mengajak orang masuk neraka jahanam. Kenapa Allah tidak ciptakan iblis saja? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kenapa Allah ciptakan kalian? Enggak usah diciptakan kita semua ini gitu. Bisa saja orang jawab kayak gitu. Kita ini ngapain diciptakan? Ngapain kamu di sini? Ya, kita tidak tahu. Tapi sebagian ulama berusaha menjelaskan bahwasanya di balik penciptaan iblis yang amburadul seperti itu, yang rusak seperti itu, yang kafir seperti itu, ada hikmah-hikmah di balik itu. Di antaranya misalnya dengan adanya iblis, maka Allah bisa menciptakan dua zat yang saling berlawanan. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan apa? Neraka. Di antaranya dengan itu Allah bisa menunjukkan Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, karena kalau nggak ada iblis, siapa yang berdosa? Kalau tidak ada yang berdosa, gimana Allah mau mengampuni siapa? Terus dengan adanya iblis ada juga neraka, Allah bisa menunjukkan Allah Syadidul Iqab. Allah adabnya sangat pedih. Ya. Dan banyak hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Mungkin timbul dalam hati kita bertanya, kan bisa saja Allah tunjukkan sifatnya Syadidul Iqab, Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, Ar-Rahman, meskipun tidak ada iblis, kita bilang ini enggak mungkin. Ini sama saja seperti kita berkata, bisakah seorang naik ke bawah? Ya enggak bisa, ini pertanyaan sudah salah. Kalau naik ya ke atas, turun ke bawah. Adapun naik ke bawah ini sudah salah. Oleh karena tatkala ada pertanyaan, kenapa Allah tidak tegur iblis tatkala itu? Ya, kita enggak tahu. Kenapa iblis langsung dimatikan aja tatkala itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tentu di luar kemampuan kita, tapi kita bisa menjawab dengan jawaban umum tadi yang tadi saya sebutkan. Mohon jelaskan yang menggugurkan amalan pahala seorang hamba, ya. Di antaranya adalah syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil di antaranya adalah riya dan hasad, riya dan ujub serta sum'ah, ya. Ini tentunya sudah dijelaskan oleh para ustadz-ustadz yang lain yang secara mendetail panjang lebar. Yang bertanya bisa berusaha mencari pengajian-pengajian dengan judul yang tadi, baik syirik besar dengan berbagai macamnya ataupun syirik-syirik kecil dengan berbagai macamnya, ya. Di antara syirik kecil adalah riya, sum'ah dan ujub. Kita telah melakukan ibadah, tetapi bagaimana mensiasati agar ibadah kita tidak riya dan ujub kepada manusia yang lain supaya tidak sia-sia? Apakah pemikiran ini merupakan syubhat yang membuat kita ragu dalam beribadah? Kiat-kiatnya bagaimana? Contoh dalam salat berjamaah, diri di depan belakang imam, wassalam, ya. Tatkala dia salat di belakang imam, dia riya dan ujub misalnya. Ya, ini namanya perjuangan. Inilah perjuangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengetahui bahwasanya puncak dan tujuan dari kehidupan ini adalah bisa beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau para ulama dahulu merasakan berat dalam perjuangan untuk meraih ikhlas, kita pun demikian. Kita harus berjuang dan terus bersiasat bagaimana bisa menolak ujub dan riya. Tatkala pun datang maka kita berusaha menolaknya. Intinya kita terus berjihad melawan ujub dan riya. Di antaranya yang sering saya sampaikan bahwasanya kiat-kiat untuk bisa terus menjaga niat, misalnya kita harus sadar bahwasanya kita ini punya banyak kekurangan, ya. Meskipun orang-orang memuji kita, meskipun orang-orang melihat kita dalam keadaan soleh, ya, lagi sedang ikut pengajian, lagi sholat tarawih, lagi sholat malam, tapi Allah yang lebih tahu bagaimana kondisi kita tatkala kita berdua sendirian, tatkala kita sendirian di kamar, bagaimana maksiat yang kita lakukan. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian-pujian manusia, karena yang mengetahui hakikat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak seorang pun akan duduk di depan saya atau di dekat saya. Yang kedua, bahwasanya di antara hal yang bisa menumbuhkan keikhlasan yaitu melatih diri untuk beribadah tatkala tidak ada yang melihat. Di antaranya latihan yang sangat bagus, misalnya salat duha, ya. Salat duha tatkala orang semua sedang sibuk, sisihkan waktu 5 menit untuk salat, ya. Tidak ada yang melihat. Atau seperti salat malam, ini juga yang lebih terbaik lagi. Bangun malam tatkala orang-orang sedang tidur, orang-orang sedang lalai, kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara faedah salat malam, kita melatih diri untuk mencari komentar Allah Subhanahu wa taala, bukan komentar manusia. Karena komentar manusia sering memperdaya
dan sering gombal ya. Orang kalau sudah suka sama kita, dia bilang kamu masya Allah, kamu ini. Begitu coba kalau lagi marah sama kita, sama. Kebalikan juga, kamu dasar kamu, oh macam-macam umpatannya. Oleh karena jangan terpedaya dengan rayuan gombal manusia dalam memuji antum ya. Dan hati-hati ya, para mad'u ya, para murid-murid terkadang juga menggombali ustadznya, sehingga ustadznya pun jadi riak dan ujub. Ustadz, masya Allah pengajian hari ini ramai sekali. Masya Allah. Ustadz yang lain tidak seperti itu Ustadz. Masya Allah. Ustadz penjelasannya luar biasa Ustadz, detail. Yang lain tidak seperti itu Ustadz. Benar ya. Ustadz itu tadinya ikhlas, kemudian rusak gara-gara murid-muridnya ini kurang ajar seperti ini. Akhirnya apa? Ustadznya terbiasa mencari komentar manusia. Begitu keluar pengajian, gimana tadi ceramah saya? Orang yang ditanya kan nggak mungkin bilang jelek, dia nggak enak. Bagus Ustadz. Jawabannya bagus melulu. Padahal tadi ustadznya lupa, ustadznya salah, ustadznya dia tidak berani komentar seperti itu. Ini terbiasa dengan mencari-cari komentar manusia. Hendaknya seorang berusaha untuk mencari apa? Komentar Allah. Bagaimana penilaian Allah terhadap ibadahnya. Di antaranya juga untuk bisa menjaga keikhlasan, yaitu berusaha melatih diri untuk sebagai saya singgung tadi, berusaha untuk beramal saleh dan menyembunyikan amal saleh tersebut. Dan semoga amal saleh yang antum lakukan yang tidak ada orang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala merupakan menjadi amalan andalan antum di akhirat kelak ya. Kita ini kalau mau tanya, terlalu banyak kita beramal saleh. Coba kita tanya pada diri kita. Berapa sih amal soleh yang tidak ada yang orang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala? Atau semuanya sudah ketahuan? Haji ketahuan, umroh ketahuan, ikut pengajian ketahuan. Semuanya ketahuan, kalau enggak ketahuan kita kasih tahu. Yang tidak ketahuan yang mana? Wallah alam bingung yang mana enggak? Semuanya ketahuan. Sedekah ketahuan, semuanya ketahuan. Saya tidak bilang kalau ketahuan gugur, enggak. Ya, tapi latih diri untuk apa? Beramal tidak ada orang yang tahu, dan semoga itu menjadi amalan andalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada perasaan hasad kepada orang yang dekat dengan ahlul ilmu. Karena ketika ana butuh bicara dengan ustaz ahlul ilmu, syaratnya susah dihubungi dan tidak ada yang menjawab telepon ana. Kasihan. Padahal saat itu ana sangat akan menghadapi sakaratul maut. Ini sudah sehat berarti ya. Bisa nulis. Mudah-mudahan bukan saya. Yang ditelepon tidak diangkat ya. Ya antum, ya saya bilang ya, antum beri udzur kepada ustadz ya. Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia dan ustadz juga punya banyak kesibukan. Antum kira menjawab pertanyaan itu gampang? Yang bertanya tidak beradab kadang-kadang. Saya di Madinah ditanya, Ustaz tolong jelaskan rinci Ustaz, gimana rincinya? Emang rinci nggak pakai pulsa? Ustaz tolong jelaskan sifat salat Nabi yang benar. Jawabannya baca aja sifat salat Nabi. Ngapain tanya-tanya saya? Seperti itu pertanyaan kadang ya gimana? Orang Indonesia sukanya SMS. Kadang sudah umroh SMS juga Ustaz. Gimana? Saya tadi begini Ustaz gimana? Ya tanyalah. Nanti saya salah fatwa. Saya tadi tawaf lupa gini. Ya, itu begitu tanya. Ini SMS. Karena biasa SMS murah di Indonesia. Padahal di Saudi telepon lebih murah daripada SMS ya. Telepon sebentar mungkin enggak seberapa dengan SMS yang seperti itu. Oleh karenanya seorang beri uzur kepada ustadz. Ustadz juga punya keluarga seperti antum. Ustadz juga punya anak-anak. Ustadz bahkan ada yang poligami, istrinya sampai 3. Ya, gimana enggak puyeng? Banyak pekerjaan ustadz. Belum ustadz mungkin harus nulis buku, harus ceramah. Emang ceramah datang begini saja tidak persiapan? Memang dia tidak baca. Mungkin ceramahnya setengah jam, bacanya 4 jam bisa jadi. Benar. Ini tidak bohong, tidak main-main. Benar. Ustaz bisa jadi ceramah setengah jam, bacanya 4 jam. Ya, oleh karenanya beri uzur kepada ustaz. Dan ustaz juga bukan Syekhul Islam. Tidak semua pertanyaan bisa dia jawab. Ustaz gini aja enggak jawab. Gimana gini saja enggak tahu gimana? Gimana mau dipaksa? Kamu gitu aja enggak jawab. Loh, gimana enggak jawab ini? Memang saya tidak tahu, mau dipaksa. Akhirnya apa? Timbul suudzon kepada ustaz. Oleh karenanya meskipun bagaimana husnudzon kepada ustaz, dan antum terima kasih kepada ustaz juga kepada saya ya. Karena ustaz sudah capek memberikan ilmu kepada antum ya, antum beri uzur kepada mereka. Adapun kedekatan ustaz kepada seorang, misalnya antum lihat ada ustaz kok dekat terus sama orang kaya, antum jangan suudzon ya. Mungkin ustaz itu ingin mendekati orang kaya ini karena orang kaya ini bisa berinfak, harus didekati. Ini dekati antum mungkin rugi.
Enggak, bukan mendekati antum merugi. Antum datang dia akan tanya. Cuma terkadang dia melihat maslahat dan mudarat. Ya. Melihat maslahat dan apa? Dan mudarat. Ustaz manusia. Nabi bilang Ustaz itu manusia bukan malaikat. Makanya saya bilang kalau orang lain yang bersalah, orang jarang gibah. Tapi kalau Ustaz yang salah, gibahnya ramai. Kenapa? Karena orang memandang Ustaz malaikat. Kalau salah harus lurus, tidak boleh salah Ustaz. Tidak bisa. Ustaz juga manusia, punya kesalahan. Ya. Para sahabat saja ada salahnya. Bagaimana dengan kita yang modelnya kayak begini? Oleh karenanya husnudzon lah ya, dan berhusnudzon itu mendapatkan pahala, itu amal soleh. Adapun suudzon adalah suatu amal yang sangat merugi. Ya. Kalau benar pun berdosa, apalagi kalau salah. Ustaz, apakah berdosa kalau kita ceritakan amalan kita kepada orang lain? Ini termasuk riya? Enggak ya, kalau menceritakan amalan kebajikan kepada orang lain dengan maksud untuk motivasi ya, maka ini tidak riya, tapi yang tahu hanyalah Allah. Oleh karenanya kalau bisa tidak menyebutkan amalan kita itu lebih baik. Tapi kalau menyebutkan pun dengan tetap menjaga niat, maka ini tidak mengapa. Ya, bahkan terkadang kita melakukan amalan di hadapan orang sengaja agar ditiru. Ya, tapi yang tahu niat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya demikian, pahala kita double, dapat pahala beramal dan dapat pahala ingin berdakwah dengan motivasi. Tapi kalau tidak, maka merugi. Bagaimana kalau kita hasad kepada orang kafir? Ya. Hasad kepada orang kafir juga tidak boleh kita zalimi. Ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya. Oleh karenanya kalau ada orang kafir yang justru kita ingin menunjukkan akhlak yang mulia di hadapan orang kafir. Ya, kalau kita hasad saja dalam hati, insya Allah tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau sampai diterjemahkan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan karena kita mendolimi dia juga. Ya. Dan kita tidak boleh mendolimi orang kafir tanpa hak. Ya. Tidak boleh mendolimi orang kafir tanpa. Tapi kalau kita hasad kepada orang kafir karena kekafirannya, ini lain lagi. Dia mudah-mudahan cepat tewas, nggak apa-apa kalau ternyata memang karena kekafirannya. Jangankan karena kafirannya. Ar-Razi menyebutkan dalam tafsirnya, bahkan seorang hasad kepada seorang muslim karena keburukannya. Misalnya orang ini direktur, tapi dia zalim, suka tidak kasih gaji. Kita kemudian berangan-angan supaya tewas saja orang ini, supaya dia keluar dan kita yang ganti. Ini tidak jadi masalah karena kita hasadnya bukan karena kenikmatannya, tapi karena apa? Kezaliman yang dia lakukan. Ini diperbolehkan oleh Ar-Razi. Bolehkah menceritakan nikmat yang diperoleh kepada orang lain? Ini hati-hati juga. Di antara perkara yang kita hindari, jangan suka menceritakan kenikmatan kita kepada orang lain kalau bisa menimbulkan kemudaratan. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Allah maka ingat-ingatlah, bicarakanlah. Artinya kita sebutkan, kita ingat. Adapun bicarakan kepada orang lain, ini melihat kondisi karena bisa jadi kita akan dihasati. Ya. Oleh karenanya disebut dalam hadis wa kullu dzi ni'matin mahsud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap orang yang memiliki nikmat dihasati. Hati-hati. Karenanya tatkala Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya, inni ra'aitu ahda asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajin. Qala ya bunayya la takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kata tatkala Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayahku, saya mimpi melihat ada 11 bulan dan bintang kemudian sujud kepada saya. Apa kata ayahnya Nabi Yakub alaihissalam? Ya bunayya la takhsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan buat makar kepada engkau. Kenapa? Kalau kau cerita bahwasanya saya lihat gini-gini, mereka akan hasad. Mereka akan hasad, akhirnya berbuat buruk kepada engkau. Demikian juga tatkala Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya masuk ke dalam kota Mesir, kata beliau, wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hendaknya kalian masuk dalam kota Mesir berpisah-pisah, jangan gabung rame-rame. Nanti kalau kalian datang rame-rame, orang akan hasad, lihat, itu siapa itu rombongan rame. Akhirnya bisa timbul ain atau hasad, sehingga disuruh untuk masuk dari berpisah-pisah supaya nanti ketemunya di dalam saja. Ya. Oleh karenanya tidak semua kenikmatan yang kita miliki kemudian kita ceritakan, ya. Terutama kepada orang-orang yang hatinya lemah. Ya. Saya baru beli mobil, mobilnya murah sekali, padahal mantap sekali. Waduh, hasad dia. Saya baru kemarin ketipu dia, dia jadi hasad akhirnya. Akhirnya apa, kita
jadi hasad. Saya kemarin baru gini, baru kemarin gini. Akhirnya namanya manusia itu apa? Lemah. Oleh karena kalau menceritakan kenikmatan kepada orang lain pun dilihat-lihat, jangan sampai bisa menimbulkan hasad. Saya pernah membaca perkataan Imam Zahabi yang bertanya bahwasanya perkataan kritikan antara ilmu yang sederajat, kalamil aqran, tidaklah dianggap karena dikhawatirkan ada hasad dalam. Ya, ini benar, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya perkataan di antara yang sederajat itu hendaknya hati-hati. Yutwa wala yurwa, kata mereka, ditutup dan tidak diriwayatkan karena terkadang timbul hasad di antara orang yang setingkat. Jadi ini sangat mungkin. Makanya saya ingatkan kepada para penuntut ilmu, kepada antum sekalian, hati-hati tatkala beradab dengan seorang ustadz ya. Kadang kita bertanya, ustadz, bagaimana hukumnya ini? Akhirnya antum lawan-lawankan dengan perkataan ustadz yang lain. Ya, ini terkadang ustadz ini timbul sesuatu dalam apa? Hatinya ya. Antum harusnya beradab ya. Atau antum ceritakan, ustadz, ustadz kemarin hebat sekali penjelasannya ustadz. Waduh, dia jadi terus saya enggak hebat. Dia aja yang hebat. Ya, ini namanya manusia ya. Antum jangan bikin masalah dengan ustadz. Kalau ustadz sudah masalah, antum juga kena masalah nanti. Makanya antum harus hati-hati dalam bermuamalah dengan ustadz, karena saya katakan sama antum, ustadz itu manusia yang sudah berusaha untuk menyampaikan kebaikan, akan tapi kalau punya kesalahan hendaknya antum beri uzur kepada ustadz tersebut. Boleh ya kami sampaikan pendapat? Mohon maaf. Semoga ustadz di lain kesempatan kajian dalam menyampaikan materi tidak cepat-cepat intonasinya. Kami kesulitan mencatatnya ustadz. Ini 1,5 jam. Kalau di pelan-pelan dia 3 jam. Ini kekurangan saya. Sejak dahulu saya selalu diprotes dan sering diprotes di mana-mana. Bukan cuma di Jakarta ya. Di mana-mana saya yang sering, hampir beberapa tempat saya selalu diprotes. Saya pernah datang secari kertas, ustadz kecepatannya 30 km per jam saja ustadz. Saya tidak tahu sekarang kecepatan saya berapa. Cuma ada tulisan seperti ustadz, kecepatannya 30 km per jam saja. Bahkan kemarin saya ngisi di Jogja, ada orang tua datang, udah tua. Ustadz, ini kecepatan ustadz ya. Aduh, gimana yang hadir anak muda, ada dia tua. Saya mau pakai dia, nanti anak mudanya kelambatan ya. Tapi memang saya intonasinya cepat, maklum apa orang Irian Jaya ya. Jadi orang daerah timur kalau bicara apa? Cepat, saking cepatnya disingkat. Jadi saya mau pergi dibilang sapi. Saya mau pergi main bola, sapi main bola. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Sapi main bola. Habis kamu mau main bola apa? Sapi minum apa? Habis sapi main bola, sapi minum kopi. Jadi saking disingkat-singkat seperti itu. Ini kenyataan ya. Oleh karenanya kita terkadang mau mengontrol agak sulit ya, agak sulit terutama dari daerah-daerah yang sebelah timur, baik mungkin Makassar, kemudian daerah Irian dan macam-macam. Mohon maaf terima kasih atas masukannya. Doakan saja semoga saya bisa mengurangi kecepatan intonasinya. Ustadz, semoga Ustadz berkenan, yang kedua, masukan kedua, semoga Ustadz berkenan menyebut surat dan ayat berapa. Nah, ini ngerjain Ustadz namanya. Ustadz sudah nyebutin ayat, antum cari sendirilah. Cari lewat, ada program-program, alhamdulillah. Antum dengar, tulis ayatnya sedikit, ada cari di program itu, misalnya Quran apa, tinggal masukin satu kalimat akan muncul ayat-ayat tersebut. Tinggal antum pejet. Ini nanti surat berapa, ayat berapa. Karena Ustadz antum tidak hafal Quran, apalagi hafal nomor-nomor ayatnya, repot ini. Jadi oleh karenanya mohon maaf ya, sebagian Ustadz alhamdulillah mereka menyempatkan untuk nulis nomor apa ayatnya. Terkadang kita sebagian Ustadz terkadang ayat itu baru muncul sekarang, tidak kita persiapkan sebelumnya, sehingga nomornya terkadang ya kita tidak hafal. Ayatnya saja kadang kita lupa, apalagi nomornya. Tapi kalau antum mau rajin sedikit, sebenarnya mudah ya. Karena ajarin supaya antum rajin, jadi jangan ngerjain Ustadz terus. Jadi antum ada program gimana caranya untuk mencari ayat, itu sangat mudah ya, programnya banyak di internet. Ada orang yang salah memaknai hati. Kadang ada orang yang di seluruh pakai jilbab, katanya yang penting hati. Kamu enggak pakai jilbab, yang penting hatinya. Ya, hatinya buruk berarti enggak pakai jilbab. Iya. Kalau hatimu benar, taat kepada Allah, Allah perintahkan pakai jilbab. Tatkala kamu tidak memakai jilbab, berarti hatimu enggak beres. Bagaimana kamu mengatakan hatimu bersih, hatimu beriman, sementara
Allah merintahkan jilbab kamu tidak mau pakai. Nanti orang bilang, kamu jangan berzina, yang penting hati. Saya kan baik sama orang yang saya zinai tadi. Gimana lagi masih? Sama seperti ada seorang artis waktu saya pernah baca di majalah Islami, diwawancarai, kalau Ramadan gimana? Ya Ramadan pakai jilbab. Kalau di luar Ramadan, ya kan menyenangkan hati orang lain melihat aurat saya. Menyenangkan hati orang lain kan sedekah. Sedekah. Ini gimana? Saya rasa sampai di sini saja apa yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.